Gue jatuh cinta banget dengan video dari DJI Mavic 3 Pro. Kenapa? Tonton video ini sampai habis. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher. Yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini. Kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Halo, perkenalkan, nama gue Hisham. Gue adalah videographer dari Werindonesia. Nah, kenapa sih tadi gue bilang gue tuh jatuh cinta banget sama hasil video dari DJI Mavic 3 Pro. Jadi kita bahas aja ya. Tapi mohon maaf karena gue lagi di rumah, jadi gue mau lebih santai aja. Gue mau kayak vlogging gitu sambil ngobrol sama kalian, kayak sharing pengalaman gue menggunakan DJI Mavic 3 Pro. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, kita bahas dulu nih secara desain dari DJI Mavic 3 Pro. Menurut gue desainnya ini tuh masih terlihat ramping meskipun ukurannya cukup besar ya dibandingkan dengan DJI Air 3 atau ya apalagi Mini 4 Pro gitu kan. Secara ukuran udah pasti lebih besar, dan karena ya memiliki 3 kamera juga, jadi bodinya lebih besar. Tapi secara material bahannya ini tidak plastiki kayak Mini 4 Pro menurut gua. Jadi lebih bagus dibandingkan dengan Mini 4 Pro atau seri-seri lainnya gitu. Kayak mungkin tadi gue udah ngomongin kayak desain atau ya semacam materialnya gitu, yang gue bilang bahwa itu nggak plastiki. Nah, dan yang bikin gue impress lagi adalah size-nya. Menurut gue size-nya itu masih nggak terlalu besar banget, karena kalau dibandingkan dengan DJI Air 3 ini ukurannya tuh kurang lebih mirip. Sedangkan untuk Mavic 3 Pro ini tapi memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan Air 3 gitu. Jadi menurut gua walaupun misalnya secara ukuran lebih mirip, tapi ya kualitasnya atau fitur-fiturnya lebih lengkap di DJI Mavic 3 Pro. Nah, karena tadi kita ngomongin soal size-nya, menurut gue DJI Mavic 3 Pro ini tuh secara size masih bisa dimasukkan ke dalam tas-tas yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Jadi masih muat gitu disimpan. Nah, tapi gue sarankan sih lu punya tas sendiri untuk Mavic 3 Pro ininya, jadi nggak kecampur dengan barang-barang yang lainnya. Nah, karena dengan beratnya yang sekian dan besarnya yang sekian, menurut gue DJI Mavic 3 Pro ini masih bisa diterbangkan tanpa memiliki izin khusus gitu ya untuk menerbangkannya ya. Tapi untuk kalau di zona-zona yang nggak dibolehkan atau kayak mungkin di dekat bandara segala macam ya, gue sarankan ya lu jangan tetap menerbangkan di sana gitu. Selanjutnya adalah kita bahas soal kameranya. Nah, ini adalah alasan gue kenapa gue jatuh cinta banget sama DJI Mavic 3 Pro. Nah, karena menurut gua kamera ini itu udah memiliki sensor yang mirip dengan kamera-kamera mirrorless kayak Lumix GH5 atau GH6 kalau nggak salah, itu dia masih pakai micro four third. Nah, ini tuh sensornya udah sama di dalam sebuah drone. Ya kalau misalnya dibandingkan dengan DJI Inspire yang menggunakan kamera Zenmuse gitu ya mungkin nggak fair ya. Tapi kalau dengan seri-seri lainnya kayak misalnya mungkin pendahulunya Mavic 2 Pro yang masih memiliki sensor sekian tuh kayak ya ini tuh sangat-sangat fitur yang bikin videographer tuh sangat tertarik gitu untuk memiliki drone ini gitu. Dan lagi menurut gua karena DJI Mavic 3 Pro ini memiliki 3 kamera sekaligus, sehingga menurut gua zoomnya tuh sangat berfungsi dengan baik gitu ya. Kayak ada di 70 mili dan 166 kalau nggak salah 166 mm, sehingga jadi kayak lu kalau misalnya ada objek tertentu, jadi gue nggak mau mendekat ke sana, gue masih bisa menggunakan si zoomnya gitu, kamera zoomnya yang bisa hybrid 28 kali kalau nggak salah gitu. Nah, gue udah cobain beberapa kayak shot ngambil gedung-gedung yang mungkin jauh, tapi karena menggunakan zoomnya itu gue bisa mendapatkan hasilnya secara dekat gitu, secara detail gitu gedungnya. Nah, karena sensornya tuh udah micro four third, menurut gue 5K 50 fps itu udah gila banget. Karena nih kalau lu bisa lihat hasilnya videonya tuh ini udah cakep banget untuk
kualitas dari sebuah drone gitu ya. Tadi kan kita ngomongin soal videonya. Nah, gimana sih fotonya? Nah, fotonya ini tuh ada 20 megapiksel, 48 megapiksel dan 12 megapiksel. Nah, ini tuh menurut gue udah cukup banget dan udah sangat-sangat bagus. Di 20 megapikselnya itu di sensor yang paling besar yaitu micro four third-nya, dan yang sensor-sensor lainnya itu ada di 48 megapiksel yang tadi gue sebutkan sama 12 megapiksel. Itu udah cukup banget untuk sebuah drone gitu, karena kualitasnya detail banget, jernih banget. Nah, gue nggak banyak ngambil shot foto-fotonya, tapi mungkin gue bisa tampilkan beberapa hasil yang dihasilkan dari DJI Mavic 3 Pro dari website DJI gitu. Nah, kita bahas use case dan kontrolnya. Nah, menurut gue sih kontrol dari DJI Mavic 3 Pro ini tuh nggak ribet ya, tapi ya tetap harus hati-hati karena ini cukup besar dibandingkan dengan Mini 4 Pro atau Mini 3 gitu dari size-nya. Jadi lu harus lebih tetap hati-hati untuk menggunakan drone ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal obstacle avoidance-nya. Nah, menurut gua sensor dari DJI Mavic 3 Pro ini tuh cukup baik ya, karena hampir seluruh di bodinya tuh ada sensor-sensor yang untuk menghindari rintangan-rintangan kayak mungkin pohon atau gedung-gedung atau mungkin kita manusia gitu juga itu ada sensor-sensornya gitu. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah ketika menggunakan master shot atau quick shot, ya maksudnya mode quick shot atau master shot, tetap harus memperhatikan soal obstacle-obstacle yang ada gitu. Kalau bisa sih untuk menggunakan mode-mode tersebut gitu dalam mengambil video, kalian harus memperhatikan bahwa tidak ada obstacle atau kayak mungkin pohon kah atau gedung-gedung yang di sekitar, karena modenya otomatis jadi kalian nggak bisa gerakin drone-nya, jadi ya kalian harus perhatikan itu. Oke, kita bahas soal flight time-nya nih. Nah, dari DJI Mavic 3 Pro ini tuh memiliki flight time sekitar 46 menit, tapi gua nggak menggunakan sepenuhnya, mungkin jadi kayak baterainya kalau misalnya udah 20% kayak gitu gua langsung return to home gitu, jadi kayak nggak yang gue pakai full, misalnya mungkin sisain 10% baterai gitu dari DJI Mavic 3 Pro nya. Tapi menurut gue dengan flight time segitu gue bisa mendapatkan hasil-hasil video atau foto yang banyak kalau lu gunakan gitu. Nah, karena kita ngomongin soal flight time-nya yang ya 46 menit tapi ya sekitar mungkin efektifnya di 30 menitan lebih gitu. Kalau penggunaan gue ya di sekitar 30 menitan. Menurut gue pengecasan yang hampir 2 jam kayak 90 menit gitu something, menurut gue sangat-sangat worth it. Kayak lu bisa menghasilkan banyak-banyak foto atau video gitu dari drone DJI Mavic 3 Pro ini gitu. Apalagi dengan sensornya, kayak sensornya itu micro four third, resolusinya besar. Menurut gue flight time segitu tuh sangat-sangat worth it gitu. Dibandingkan dengan Phantom yang gue punya dulu, gue punya Phantom 3 standar, itu flight time-nya mungkin sekitar segitu juga 30 menit. Ya tapi kurang lah, sekitar 20 menitan gitu. Tapi dia cuma resolusinya 2K dan mungkin sensornya nggak sebesar dari DJI Mavic 3 Pro. Menurut gua itu worth it banget kayak Mavic 3 Pro ini gitu ya, digunakan di kondisi sekarang gitu yang mungkin lu butuh kualitas bagus tapi ya mungkin lu cuma punya baterai satu gitu dari si DJI Mavic 3 Pro ini. Menurut gua sangat-sangat cukup lah. Tapi ya mungkin lu bisa beli juga baterai cadangan kalau lu mau pakai ya hampir 1 jam gitu, kayak mau nerbangin hampir 1 jam penerbangan. Ya menurut gue itu sangat worth it sih kalau lu butuh baterai tambahan. Nah, untuk range-nya atau jaraknya penerbangannya tuh seberapa jauh sih? Nah, kalau diklaimnya itu tuh bisa sampai 15 km. Nah, tapi untuk di zona gua atau di lokasi gua di sekitar rumah gua itu sekitar 500 meter, tapi gue udah coba pakai remote yang kayak gini itu cuma bisa sampai 120 meter mentok, dan itu langsung ada tulisan maximum altitude gitu, jadi gue nggak bisa nerbangin lebih jauh gitu ya, cuma di 120 meter. Tapi diklaimnya bisa sampai 1 atau 15 kilo atau ya 15 kilometer gitu. Nah, kalau kita ngomongin juga altitude-nya, tadi kan jaraknya mungkin ke
ke depan gitu ya jaraknya. Nah kalau kita ngomongin altitude-nya berarti ketinggiannya itu diklaim bisa sampai 6 kilo atau 6.000 meter gitu. Nah tapi yang gue coba juga yaitu cuma mentok di 120 meter gitu. Jadi kayak nggak sejauh itu karena mungkin remote-nya juga gue nggak support ya bisa untuk sejauh itu. Jadi tapi menurut gue ini udah worth it banget, udah cukup banget kalau ya yang menurut gue yang gue gunakan ya untuk kayak ngambil shot-shot yang nggak terlalu jauh gitu dari drone-nya juga, karena menurut gue bahaya juga ya kalau di lingkungan gue karena gue deket banget dengan bandara, jadi ya bahaya juga kalau jauh-jauh dari drone-nya gitu. Kalau posisi gue dan drone-nya itu sangat-sangat jauh itu bahaya juga ya. Jadi kayak ya itu menurut gue sangat cukup juga 120 meter gitu jaraknya. Nah kali ini kita bahas harganya nih. Nah DJI Mavic 3 Pro ini tuh harganya mulai dari 30 jutaan sampai 50 jutaan lu udah bisa dapetin nih. Mungkin gue tampilin aja ya kayak yang 30 jutaan tuh dapat apa aja, yang ada di tengah-tengahnya itu sekitar di antara 30 dan 50 itu ada dapat apa aja, dan yang 50 juta tuh dapat apa aja gitu. Langsung gue tampilin aja. Nah kenapa lu harus menggunakan DJI Mavic 3 Pro? Nah kalau menurut gue kenapa adalah kalau lu seorang profesional dan membutuhkan kualitas video yang sangat-sangat bagus banget, cakep banget, menurut gue Mavic 3 Pro ini tuh udah cukup banget untuk merekam ya kayak 5K 50 fps atau 4K juga udah cukup menurut gue 30 fps menggunakan si sensor micro four third-nya ini. Jadi lu low light atau mau di siang hari pun menurut gue cakep banget gitu. Kayak ya tanpa lu harus membeli DJI Mavic 3 Pro yang Cine-nya yang bisa ProRes dan 10 bit color gitu, menurut gue udah cukup gitu ya si Mavic 3 Pro ini. Tapi kalau lu punya duit lebih dan mau beli DJI Mavic 3 Pro yang Cine-nya itu nggak apa-apa banget karena fiturnya mungkin lebih lengkap lagi, kayak ada ProRes, recording, dan ada 10 bit color-nya gitu. Nah kan kalau tadi itu adalah kenapa lu harus memiliki DJI Mavic 3 Pro. Nah kalau sekarang adalah kenapa lu nggak harus memiliki DJI Mavic 3 Pro. Yang pertama adalah ini tuh drone yang menurut gue udah profesional banget karena bentuknya lebih besar gitu. Nah kalau lu butuh drone-drone yang kecil, lu bisa beli mungkin Mini 4 Pro gitu yang lebih kecil tapi fiturnya udah cukup oke gitu dibandingkan dengan Mini 3 gitu ya. Mini 4 Pro fiturnya lebih lengkap gitu. Nah terus juga kenapa juga lu nggak harus memiliki DJI ini? Ya pertama mungkin yang kedua mungkin adalah harganya itu udah cukup apa ya, cukup besar banget kayak 33 juta gitu, sekitar segitu. Itu mungkin lu bisa dapat Mini 4 Pro dan tambahan kayak baterainya kah atau yang lainnya gitu, atau mungkin juga lu bukan seorang aerial tapi lu seorang FPV drone nih, kayak mungkin lu harusnya beli Avata 2 gitu dibandingkan dengan si DJI Mavic 3 Pro nya gitu ya. Karena menurut gua DJI Mavic 3 Pro ini tuh sangat-sangat fiturnya itu udah untuk profesional banget gitu ya, dan juga untuk aerialnya lebih oke dibandingkan dengan mungkin FPV-nya. Tapi gue belum pernah nyoba, kayak ada kalau nggak salah ada mode untuk menggunakan Googles di DJI Mavic 3 Pro, tapi gue belum coba. Mungkin gue bisa coba kalau ada kesempatan dapat dari si DJI Googles-nya gitu ya. Oke, segitu dulu aja videonya terkait ulasan gue atau pengalaman gue menggunakan DJI Mavic 3 Pro hampir 1 bulanan. Gue sangat-sangat suka banget dengan videonya. Kalau kalian ada pertanyaan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian mau support kita dengan cara membeli produk-produk kayak Mavic 3 Pro, Mini 4 Pro, atau DJI R3 di website kita yaitu wia.id. Gue Hisham, see you in the next video.